kami, anak dusun Sekeladi, Desa Batu Empang, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Desa kami berada paling ujung di Kabupaten Sarolangun. Meski berada di daerah perbatasan, tetapi disinilah tanah kelahiran para pejuang Jambi. Karena Sekeladi adalah negerinya pejuang Jambi. Kenalkan, nama saya Aldo. Saya anak dusun Sekeladi, Desa Batu Empang, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Desa kami dikelilingi bukit barisan dengan mata pencaharian. Orang tua kami sebagai petani, pekebun, dan bercocok tanam padi. Desa kami, Desa Batu Empang. Desa Batu Empang terdiri dari 2 dusun, yaitu Dusun Tangku dan Dusun Sekeladi. Jarak antara 2 dusun cukup jauh. Jika teman-teman berkunjung ke desa kami, harus menggunakan kendaraan roda 2 karena kendaraan roda 4 atau mobil belum bisa masuk ke desa kami karena terkendala jalannya. Karena desa kami memiliki banyak persawahan, maka saya harus membantu orang tua merawat tanaman padi, membersihkan gulma atau rumput di sela padi adalah yang kami kerjakan saat ini. Gulma atau rumput liar yang tumbuh di sela-sela padi, jika tidak dibersihkan akan mengganggu pertumbuhan tanaman padi, yang pada akhirnya hasil panen menjadi tidak maksimal. Jika hari libur, kami anak-anak dusun Sekeladi, Desa Batu Empang, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, selalu bermain permainan tradisional. Tapi sebelum bermain, kami juga harus membantu orang tua terlebih dahulu. Yo. Hei, ternyata teman-teman saya mencari saya di rumah. Pasti nggak ketemulah. Saya kan lagi di sawah membantu mama membersihkan gulma dari tanaman padi kami yang menghijau.
Paling asyik memang main di pematang sawah, seperti yang dilakukan teman-teman saya ini. Boleh-boleh aja sih, tapi jangan sampai merusak tanaman padi yang ada di sawah. Ikut tiga padi. Siko gawe. Pe nak makan kau dah. Ibu siap. Pe. Nak tiga padi lah. Akhirnya dimarahi sama mama kan? Mendingan bantuin kami membersihkan gulma. Ayo teman-teman, kita bersihkan gulmanya. Tapi awas, jangan sampai tanaman padinya yang dicabut. Berjalan di dalam persawahan tanaman padi, kita harus berhati-hati. Jangan sampai tanaman padinya terkena pijak kaki kita. Nanti mama marah. Padi yang ditanam di dusun Sekeladi adalah jenis tanaman padi unggul yang berumur 3 bulan. Rata-rata warga desa memiliki sawah yang menjadi persediaan bahan pangan kami. Apalagi desa kami berada paling ujung Provinsi Jambi yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu. Rasanya sudah cukup kami membantu mama membersihkan gulma di sela tanaman padi. Ayo teman-teman, kita bersihkan tangan dan kaki kita dari lumpur. Tapi sebelumnya kita pamit dulu sama mama. Bu, kami mau main. Yo. Jadi main yuk. Yo. Kami pulang, Bu. Yo. Kita main cepet balik rumah yuk. Yo. Bermain permainan tradisional adalah kegiatan kami anak-anak dusun Sekeladi. Tentunya beda dengan teman-teman di daerah lain yang sudah masuk akses telekomunikasi, bisa bermain game. Di desa kami tentunya berbeda karena akses telekomunikasi belum sampai ke desa kami. Engklek adalah permainan anak tradisional yang masih kami lakukan pada setiap kesempatan seperti ini yang kami lakukan saat ini. Namun, permainan ini di desa kami disebut dengan permainan katik. Untuk dapat bermain, setiap anak harus berbekal gacu yang biasanya berupa sebentuk pecahan genting. Dalam permainan ini, pecahan genting atau bisa dari bahan lain diletakkan di dalam kotak.
yang dibuat sebelum permainan dimulai. Peta yang ada pecahan genting tidak boleh diinjak atau ditempati setiap pemain. Jadi, para pemain harus melompat ke peta berikutnya dengan satu kaki mengelilingi peta-peta yang ada. Pemain yang telah menyelesaikan satu putaran terlebih dahulu berhak memilih sebuah peta untuk dijadikan sawah mereka. Artinya, di peta tersebut, pemain yang bersangkutan dapat menginjak peta itu dengan kedua kaki. Sementara, pemain yang akan memiliki kotak paling banyak adalah yang akan memenangkan permainan ini. Kali ini kami akan bermain gala. Tahu nggak teman-teman permainan gala? Permainan gala sama dengan permainan hadang. Di desa kami menyebutnya permainan gala. Teman-teman, mungkin sudah mengetahui permainan hadang atau gala. Permainan ini digemari oleh anak laki-laki dan perempuan secara bersama-sama yang dilakukan pada lapangan terbuka. Pemain terdiri dari 2 regu. Masing-masing regu terdiri dari 4 atau 5 orang. Sebelum permainan dimulai, terlebih dahulu dibuat garis persegi panjang dan di tengah buat garis horizontal dan 2 atau 3 garis vertikal. Banyaknya garis vertikal tergantung pada jumlah pemain. Pemain harus dapat melewati setiap garis yang dijaga ketat oleh lawan. Setiap penjaga garis dapat mengejar lawan dari ujung ke ujung garis. Seandainya dapat menyentuh pemain, maka pemain kalah dan digantikan dengan regu berikutnya. Jika pemain dapat melewati semua garis, maka dialah pemenangnya. Dan permainan akan dilanjutkan lagi dengan regu yang sama.
Nah, permainan kali ini adalah bermain nenek minta ubi. Permainan ini terdiri dari beberapa anak dengan saling berpegangan satu sama lain. Satu anak lagi berputar mengelilingi meminta ubi. Jika nenek sudah mengizinkan, barulah seorang anak mencabut ubi yang disimbolkan oleh anak-anak yang lain. Permainan ini cukup sederhana dan bisa melatih kekuatan fisik seorang anak. Seorang anak yang berperan sebagai peminta ubi harus bisa melepas anak-anak yang lain, seolah-olah sedang mencabut batang ubi. Bermain perang-perangan ala anak dusun Sekeladi. Ya begini teman-teman, senjata yang kami gunakan hanyalah senjata mainan yang kami buat dari bahan yang ada di desa kami. Banyak tempat yang bisa kami gunakan sebagai lokasi bermain perang-perangan. Desa kami memang masih banyak tanah yang kosong. Tentunya berbeda di tempat lain, terutama bagi teman yang tinggal di kota. Selain senjata yang terbuat dari pelepah pisang, kami juga membutuhkan perlengkapan lainnya. Kayaknya seorang tentara, kami harus mempersiapkan dengan aksesoris yang ada saja. Yang penting, semangat kita harus tetap membara. Setelah hampir seharian bermain, saya dan teman-teman akan mencari ikan. Kali ini bukan memancing, tapi dengan cara menembak. Di desa kami masih banyak terdapat jenis ikan sungai. Tapi sayang, tadi malam turun hujan. Jadi aliran sungai menjadi keruh, sehingga ikannya jadi tidak tampak. Kami cari ikan itu mau nggak tepi yo. Iya. Kami cari. Mau cari ikan boy. Ayo teman-teman, semangat. Kita coba terus. Mana tahu ada ikan yang nyasar. Hehehe. Biasanya banyak jenis ikan di sini, seperti ikan semah, ikan baung, maupun jenis ikan sungai lainnya. Apa kau yang kata tadi? Lima. Ikut tahu dak ni lubuk larangan. Lain kali jangan tembak lagi. Kalau ikut nak nembak mudik itu ya. Mudik itu yang bukan lubuk larangan. Ini lubuk larangan gunanya untuk ikut lasuk ya. Pergilah nembak situ. Ternyata kami salah lokasi menembak ikan. Kami tidak tahu kalau lokasi kami mencari ikan tadi ternyata masih dalam lokasi lubuk larangan. Lubuk larangan adalah lokasi sungai yang ditetapkan dengan cara mufakat warga, perangkat desa, dan tokoh agama dengan ketentuan yang disepakati. Lubuk larangan adalah salah satu kearifan lokal kami, warga desa, dalam menjaga keseimbangan alam, terutama menjaga keberadaan ikan yang langka. Biasanya panen ikan lubuk larangan
dilakukan 1 tahun sekali dan hasilnya dibagi merata. Meskipun di lokasi lain, tapi biasanya masih banyak juga jenis ikan yang bisa dikonsumsi. Kali ini kami beruntung bisa mendapatkan ikan. Asyik! Akhirnya dapat ikan juga. Ini adalah salah satu jenis ikan yang ada di dusun Sungai Sekeladi. Namanya adalah ikan semah. Jenis ikan yang langka dan tentunya harganya juga mahal. Ikan semah yang kami dapat tadi akan dimasak dengan cara tradisional ala dusun Sekeladi. Selain disambal dengan cara dibakar terlebih dahulu, ikan semah juga enak dengan cara digulai air. Sambil menunggu ikannya matang, asyiknya kami bermain sambil mandi di sungai. Air sungai yang masih terjaga kebersihannya membuat kami lupa bahwa perut terasa sudah lapar sekali. Cabai hijau. Saatnya makan. Inilah keseharian kami, anak-anak dusun Sekeladi, Desa Batu Empang, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Meskipun di dusun Sekeladi belum ada akses untuk kendaraan roda 4, di dusun inilah berasal dan lahir tokoh besar pejuang Jambi. Dari sinilah lahir Kolonel Abun Jani, Haji Muhammad Kamil, dan Makalam. Kami, anak-anak Sekeladi, bangga karena Sekeladi negerinya pejuang Jambi.